Oke. udah. Kemudian selanjutnya yaitu kurangnya keterampilan konseling sebaya pada kelompok Peak R Tasaman 2 Yogyakarta. Sumber isunya yaitu manajemen ASN. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita analisis isu tersebut menggunakan APKL. Dari 5 isu tersebut diperoleh peringkat pertama yaitu kurangnya keterampilan konseling sebaya pada kelompok Peak R Saman 2 Yogyakarta. Peringkat yang kedua yaitu kurangnya kemampuan manajemen waktu pada murid. Kemudian yang ketiga kurangnya kemampuan memanfaatkan teknologi untuk belajar pada murid. Dan dari 5 isu tersebut sudah terpilih 3 isu, kemudian kita analisis menggunakan USG dan diperoleh peringkat pertama yaitu kurangnya keterampilan konseling sebaya pada kelompok PIKR Fortasaman 2 Yogyakarta. Jadi, core isunya yaitu kurangnya keterampilan konseling sebaya pada kelompok PIKR Fortasaman 2 Yogyakarta. Dampaknya apabila core isu tersebut tidak ditangani, yaitu tidak adanya keterampilan konselor sebaya dapat menciptakan lingkungan yang kurang sportif dan aman bagi siswa. Yang kedua, sulit bagi siswa untuk merasa aman dan nyaman dalam berbagi masalah mereka. Yang ketiga, ketidakpercayaan terhadap konselor sebaya dan tidak terlatih dapat menyebar sehingga mengurangi efektivitas program konseling sebaya secara keseluruhan. Kemudian dari core isu tersebut dapat diperoleh diagram Fishbone sebagai berikut. Jadi dari mainnya yaitu kurang guru belum memberikan keterampilan, kemudian metodenya belum ada pelatihan, materialnya yaitu belum ada pengetahuan tentang keterampilan dan lingkungannya yaitu kelompok PIKR belum memfasilitasi dengan baik. Jadi diperoleh permasalahan yaitu kurangnya keterampilan konseling sebaya pada kelompok PIKR Fortasaman 2 Yogyakarta. Kemudian dari hal tersebut terdapat matriks rancangan yaitu yang pertama merencanakan kegiatan pelatihan keterampilan konseling dengan tahapan kegiatan konsultasi dengan mentor, kemudian menentukan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan konseling sebaya. Outputnya yaitu berupa notulensi dan waktu pelaksanaannya yaitu tanggal 26. Kemudian yang kedua yaitu tentang merancang modul pelatihan keterampilan konseling dengan metode Soler, yaitu membuat modul pelatihan, berdiskusi dengan teman-teman senior, berkonsultasi dengan mentor, dan outputnya yaitu tersedianya modul, rencana pelaksanaannya yaitu tanggal 27 sampai tanggal 28. Kemudian selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan kelompok PIKR Saman 2 Yogyakarta, berkoordinasi dengan pembimbing PIKR, berkoordinasi dengan pengurus inti, menjelaskan maksud dan tujuan, menentukan tanggal, dan mengundang kelompok PIKR. Dan ini outputnya yaitu berupa rundown kegiatan dan rencana pelaksanaannya yaitu tanggal 29 Agustus. Kemudian selanjutnya yaitu ada menerapkan pelatihan keterampilan konseling soler yaitu mulai dari registrasi, pembukaan, praktek konseling, kemudian evaluasi dan penutup. Nah, outputnya berupa dokumentasi serta laporan praktik pelatihan konselor sebaya. Rencana pelaksanaan pelatihan tersebut yaitu tanggal 1 September. Kemudian yang kelima yaitu melaksanakan konseling metode soler di setiap kelas. Jadi nanti di setiap kelas anak-anak akan melakukan konseling sebaya dan didampingi dengan pendampingan guru BK. Rencana kegiatan yaitu tanggal 2 sampai tanggal 23. Kemudian dilanjutkan yang terakhir yaitu refleksi dan evaluasi terhadap hasil melaksanakan konseling metode soler, yaitu konselor sebaya menyampaikan hasil konseling pada guru BK, kemudian guru BK mengevaluasi terkait dengan keterampilannya tersebut, dan di situ ada catatan-catatan dari guru BK tersebut. Dan rencana kegiatannya yaitu tanggal 24 sampai tanggal 4 Oktober. Mungkin cukup sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Eh, terima kasih, nggih, Bu Ririn sudah menyampaikan pemaparan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya, monggo untuk penguatan dari mentor Ibu Dia Estuti Trihartini. Monggo silakan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, suara bisa
Terdengar? Sakit, sakit Ibu. Ah, ye, ye. Terima kasih yang terhormat Ibu Ratna selaku moderator, Bapak Wahid Jamil selaku penguji, eh, Mbak Ririn ya yang selaku Laksar CPNS Kemenak eh, yang pada saat ini melakukan sidang seminar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Dia Estuti selaku mentor untuk Mbak Ririn. Ya, saya sepakat ya, di Mandua ini kami memiliki yang namanya PIKR, yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja, di mana di dalamnya kita membahas terkait isu-isu remaja yang itu sangat urgen untuk dibahas dan disampaikan kepada para remaja. Di PIKR ini terdiri dari 30 anggota tetap ya. Kalau yang tidak tetap itu kami memasukkan seluruh siswa-siswi Mandua itu adalah sebagai anggota PIKR. Karena memang anak-anak ini rentan dengan isu-isu remaja yang terjadi di lingkungan masyarakat. Eh, PIKR itu merupakan garda terdepan dari bimbingan dan konseling ya untuk mencegah memburuknya kondisi psikologis anak ketika terjadi suatu permasalahan. Nah, dari kami yang di Mandua Yogyakarta ada sekitar 730 siswa sehingga kami membutuhkan namanya jejaring yang di sini terwadahi dalam namanya PIKR. Nah, tentu saja di PIKR itu membutuhkan adanya keterampilan. Keterampilan untuk melaksanakan kegiatan konseling ketika menghadapi teman-teman yang sedang bermasalah. Nah, untuk melatih anak-anak untuk bisa menjadi konselor, maka perlu adanya pelatihan ini. Dan kami menyambut baik dengan apa yang menjadi ide gagasan dari Mbak Ririn yang akan memberikan pelatihan ya, dengan penerapan metode soler untuk meningkatkan keterampilan konseling sebaya. Harapannya dengan keterampilan teknik soler ini anak-anak yang telah terpilih nanti bisa betul-betul menjadi konselor sebaya, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak tidak sampai masuk ke arah klinis begitu ya, sudah bisa dipegang kemudian diarahkan dengan baik karena nanti dari konselor sebaya sudah bisa memberikan arahan dan kemudian nanti melaporkan kepada konselor yang ada di Mandua Yogyakarta. Tentunya di dalam hal ini adalah guru BK. Sehingga sekali lagi saya selaku mentor dan juga koordinator BK di Mandua Yogyakarta mendukung dan mensupport untuk terlaksananya kegiatan pelatihan dengan teknik solar ini karena memang teknik solar ini adalah teknik yang eh, paling dasar ya paling dasar yang bisa diterapkan kepada anak-anak ketika melaksanakan proses konseling. Demikian Ibu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Dia. Selanjutnya Pak Wahid Jamil, nggih, selaku penguji, monggo disilakan. Terima kasih Bu Ririn dan selamat pagi menjelang siang Bu Dia selaku mentor. Eh, Kami yang pertama berikan apresiasi atas sebuah gagasan rancangan untuk mengoptimalkan bimbingan konseling melalui teman sebaya dan diawali dengan melakukan ya bimbingan teknis ataupun juga pelatihan secara spesifik agar anak-anak memiliki bekal untuk memberikan bimbingan kepada teman sejawat. Ya, ini satu hal yang sangat menarik karena memang keterbatasan guru, kemudian juga ada hal-hal yang perlu dijaga antara siswa dengan siswa yang lain. Namun mungkin tadi kami belum mendapatkan satu informasi yang
lebih mendalam lagi terkait dengan mekanisme untuk seleksi anak-anak yang nantinya akan menjadi konselor teman sejawat atau teman sebaya. Ini apakah menggunakan asesmen terlebih dahulu atau mungkin karena kerelaan mereka untuk bisa membantu teman-temannya. Semua tentu ada plus minus. Kalau pakai asesmen tentu ada biaya yang harus dipenuhi oleh madrasah. Jika tidak bisa terpenuhi tentu juga itu akan menjadi kendala sendiri. Lalu apabila kemudian mengandalkan dari volunteer, tentu juga resikonya sangat tinggi. Bahwa karena hanya minat tetapi tidak didasari dengan apa ya potensi-potensi yang bersangkutan, boleh jadi pelatihan yang singkat itu hanya dalam aspek metode, belum sampai mendalam pada persoalan aspek perilaku karakter bagi yang bersangkutan. Mungkin ini mungkin bisa dipertimbangkan langkah apa yang bisa efektif, efisien, tetapi hasilnya nanti akan bisa maksimal. Kenapa saya tekankan ini? Karena kasus-kasus terkait dengan pembulian terhadap teman sejawat, bahkan mungkin orang-orang dewasa pun perilaku-perilakunya juga cukup banyak. Sehingga ini juga perlu diantisipasi. Boleh jadi nanti malah ada nggih CLBK gitu ya, atau Cinlok Iya, dan seterusnya kan menjadi persoalan juga iya. bagi anak-anak. Ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan untuk melakukan pantauan kondisi konselor teman sejawat ini kira-kira masing-masing kelompok ada guru pendampingnya baik itu saya pikir juga guru BK kan juga terbatas ya Hmm. sehingga saya pikir juga perlu ada bimbingan bagi guru-guru yang lain yang memiliki kesamaan persepsi terkait dengan persoalan konselor sehingga nanti setiap jumlah mungkin nanti jumlahnya seberapa sesuai dengan keputusan madrasah di situ ada guru pendamping dan guru pendamping pun yang di luar guru BK tentu harus memiliki persepsi kemampuan yang sama untuk memahami terkait dengan konseling. Demikian Bu Ririn. Baik, Bapak. Terima kasih atas masukannya dan sarannya. Mungkin saya akan jawab yang pertama tadi. Dari metode solar tadi, kami eh, sementara itu memberikan kerelaan, Pak, karena memang di apa organisasi PIKR itu memang sudah ada pengurus intinya. Nanti di situ kita berdayakan semaksimal mungkin dengan membuat komitmen yang kemudian untuk yang kedua terkait dengan pemantauan, kebetulan alhamdulillah karena ini di sekolah itu ada program guru wali ya Bapak, jadi nanti kita bisa meminta bantuan guru wali yang setiap kelompoknya itu terdiri dari 10 orang dengan nanti satu guru wali dan nanti eh, konselor sebaya bisa bekerja sama di dalamnya Bapak. Mungkin begitu Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas berbagai hal. Namun karena tadi sifatnya volunteer, menurut kami juga nanti selalu dilakukan evaluasi bagi mereka. Karena kan potensi-potensi itu sangat mungkin terjadi dalam perjalanannya. Ya, karena hanya volunteer ya. Tapi kalau menggunakan asesmen itu kan sudah dianti. Oh, ini tingkat kematangan jiwanya, lalu kestabilan emosi itu kan sudah bisa dilihat ketika menggunakan asesmen. Saya pikir ada asesmen di awal ya Bu saat penerimaan siswa baru itu ya. Nggih, Walaupun untuk wonten Pak. penjurusan dan yang lain, Nggih, saya pikir wonten. itu juga bisa menjadi bahan untuk melakukan berbagai berbagai antisipasi bagi anak-anak yang nanti akan ditunjuk. Demikian, terima kasih Nggih, kami Bapak. kembalikan Bu Ratna. Ya, terima Nggih, kasih matur Bapak. nuwun, nggih matur Nggih, nuwun Bapak Pak Wahid Jamil. Terima kasih juga Bu Dia Iya, dan selamat sama-sama. Mbak Ririn, nggih monggo Mbak Ririn, nggih, Bu. Bu Dia bisa live Zoom ya. Ini kebetulan dua orang yang belum sudah hadir di board ini, matur nuwun. Nggih, terima kasih Oke, Bu. selanjutnya bisa dipersiapkan Mbak, Iya. Mbak Mohon Rosa. izin Ibu Ratna